trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less than Jesus' blood. Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Rosipina. Senang sekali saya Abel Dali bisa kembali menjumpai Anda kali ini dalam ibadah online GBI Rosipina. Namun sebelum memasuki ibadah, saya akan menyampaikan sejumlah informasi. Walaupun Pemprov DKI sudah memberlakukan masa transisi untuk PSBB, namun ibadah maupun kegiatan online di GBI Rosipina tetap berlangsung seperti biasa secara online. Hari Selasa, pendalaman Alkitab bersama Saudara Samuel Bambang Prasetyo hadir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara hari Rabu, jam doa hadir secara online pukul 19.30. Hari Kamis untuk sekolah minggu dewasa wanita 2 hadir pukul 18. Sementara untuk Light Community, sehari Sabtu akan hadir pukul 18. Sekolah minggu untuk hari Minggu sendiri, yang pertama untuk sekolah minggu kelas dewasa wanita 1 dan juga untuk kelas dewasa pria hadir pukul 7.45. Sementara pukul 8 akan hadir sekolah minggu untuk tunas muda dan juga madya. Setelah ibadah online ini, jangan lewatkan sekolah minggu pemuda. Informasi berikutnya, Gereja Baptis Indonesia Rosipina mengucapkan selamat bagi jemaat yang berulang tahun. Siapa saja mereka? Ini dia. Dan informasi terakhir Bapak Ibu sekalian, walaupun saat ini dunia masih terus dihantui oleh virus COVID-19, namun saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan hadirin sekalian senantiasa diberikan rahmat oleh Bapa di surga dan tidak pernah ada habis-habisnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyalurkan kembali berkat yang diterimanya, Bapak Ibu bisa memberikan melalui persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati ibadah online GBI Rosipina dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Kembali kita mengadakan ibadah online pada tanggal 14 Juni 2020. Tema ibadah kita hari ini adalah iman sebesar biji sesawi. Biarlah lewat ibadah ini, kita semua jemaat diliputi hatinya dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan, damai sejahteranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah pagi ini. Mazmur 103 mengatakan kepada kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kebaikan-Mu kepada kami. Engkau yang sudah menyatakan rahmat-Mu kepada kami. Engkau yang sudah membuat kehidupan kami dalam damai sejahtera sukacita. Hari ini Tuhan menjadi hari istimewa bagi kami untuk bersorak-sorai bagi Engkau, untuk mengagungkan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami, pengabdian kami pagi ini berkenan kepada Tuhan dan merupakan dupa yang harum yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur hatimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur hati. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur hatimu. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur hatimu. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terimalah ucapan syukur pujian kami Kak sebagai dupa yang menyenangkan hati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kita beribadah. Untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan karena Dia layak terima ucapan syukur kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 haleluya, bersorak bagi Tuhan. Ulangan 33 ayat 27 mengatakan bagi kita sekalian, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Bersandar pada yang kekal, itulah kekuatan kita. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Hari Sudarma. Dalam tangan-tangan Tuhan kita ada kekuatan. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Alangkah senang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, 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 ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku
Selamat pagi kepada semua. Nah, senang sekali walaupun kita bertemu lewat video, tetapi saya cukup senang kita bisa lakukan dengan baik. Dan kesetiaan saudara sekalian untuk tetap beribadah sekalipun kita masih harus lakukan di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pagi ini Engkau berbicara kepada kami semua. Menolong kami di saat-saat seperti ini. Bagaimana kami menaruh iman kami kepadamu Tuhan. Supaya pandangan kami, supaya hati kami, supaya pikiran kami, roh jiwa kami tertuju kepadamu. Dan sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Melakukan perkara yang besar kepada kami semua. Kau tolong kami untuk belajar hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan. Supaya kebenaran dan hanya kebenaran-Mu saja Tuhan. Itu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Well, yang menarik adalah sekarang saya tinggal di Bandung, di Lembang. Kami bersyukur sekali kami punya tempat yang sejuk, nyaman. Ya tidak mewah, tetapi menurut saya lebih dari cukup untuk kami. Khusus buat saya dan istri. Ya, rumah kami dengan luas tanah yang cukup baik, yaitu sekitar 400 meter. Tapi sebelum ini saya mau bawa saudara sekalian ketika pada masa tahun 70-an. Saya masih ada di Indonesia dan masih bergereja di Gereja Baptis Kalvari. Waktu itu kondisi keluarga kami sangat-sangat tidak nyaman, saya bisa katakan. Di mana kami sekeluarga kontrak rumah di Pademangan. Waktu saya ingat betul Pademangan 3, Gang 18. Dan di sana kita kontrak rumah 3 kali 15. Berarti 45 meter. 45 meter. Dan saya dengan saudara-saudara bersembilan plus papa mama bersebelas dengan luas bangunan, luas rumah 45 meter persegi. Bersebelas. Jadi ada dapur yang kecil sekali, ada kamar mandi yang kecil sekali. Saya ingat 1,5 kali 3 meter. Ya bukan kamar mandi, pokoknya asal bisa berguyuran, ya tidak terbuka. Terus ada 2 kamar untuk 11 orang, tidak ada pintu, tidak ada yang namanya kamar sebenarnya, karena cuma ada sekat-sekat saja. Kemudian ada koridor seperti itu yang terbuka. Dan ada ruang tamu yang sekitar 2,5 kali 3 meter. Itu keadaan kami. Dan saya punya ranjang yang khusus, yaitu ranjang yang terbuat dari sebenarnya meja yang panjangnya 2 meter, lebarnya 60 cm. Itulah ranjang saya untuk bertahun-tahun. Bisa bayangkan ya seberapa kecilnya. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya rumah bersama dengan istri sekarang ini di Lembang hampir 10 kalinya. Kalau saya tanya saudara-saudara mau yang mana? Mau tinggal yang 45 walaupun berdua, atau yang 400 berdua? Kayaknya kita semua gampang sekali mengatakan saya pilih yang 400. Untuk apa saya sampaikan seperti ini? Karena kita mau bicara sedikit mengenai iman yang sebesar biji sesawi. Di dalam Matius pasal 17 ayat 41 sampai 21. Ayat 14, maaf. Ayat 14 sampai 21. Nah, saya bacakan ayatnya supaya dari sana nanti kita akan belajar bersama-sama. Ayat 14 berkata gini, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air.
Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, menarik sekali karena Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Tapi saya mau kita memperhatikan kata yang menarik sekali karena dikatakan karena kamu kurang percaya. Nah, kata percaya ini seringkali dikatakan saya percaya berarti saya beriman. Sehingga saya juga, oh jadi ini iman sudah punya dong ya. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Nah, biji sesawi itu tahu nggak? Lebih kecil dari butir pasir. Jadi mau sekecil apa lagi? Kalau dibilang kurang percaya itu adalah iman juga, mau sekecil apa lagi? Karena biji sesawi sudah sangat kecil sekali. Sehingga saya pengen tahu lagi, saya belajar, saya coba gali. Apa sih maksudnya seperti ini? Akhirnya saya temukan ternyata yang dibilang kurang percaya itu bukan iman sama sekali. Bukan. Dalam bahasa Yunani ya beda sekali antara iman dengan kata kurang percaya. Percaya di sini bukan iman. Ya, saya coba mempelajari lebih lanjut lagi. Nah, sehingga saya ngambil kesimpulan seperti ini. Yang dikatakan Tuhan Yesus, karena kamu kurang percaya, bukan bicara mengenai mereka sudah punya iman. Tetapi mereka punya kepercayaan yang di tempat yang salah. Dan yang seringkali saya lihat terjadi di kebanyakan orang-orang katanya orang-orang Kristen. Kenapa sampai Tuhan Yesus bilang karena kamu kurang percaya? Karena fokus mereka adalah kepada keajaiban yang bisa terjadi. Jadi mereka percaya kepada miracle, bukan kepada sumber miracle. Itu. Jadi iman yang dibilang iman kurang percaya ini bukan iman. Yang dikatakan iman itu kita jelas sekali mau dimaksudkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah sumber dari keajaiban. Jadi bukan keajaibannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, percayamu salah. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat lakukan. Bersyukur, kalau saudara sekalian sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada sumber keajaiban itu. Sumber keajaiban itu. Bukan pada keajaibannya, tapi kepada sumbernya. Tetapi kalau ada di antara saudara yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, hanya percaya kepada kebaikannya, percaya kepada keajaiban yang bisa terjadi kalau jadi orang percaya, itu bukan iman. Bukan iman yang Tuhan Yesus katakan. Iman kepada sumber dari keajaiban itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau kamu bisa kecil apa saja iman dan dimulai dengan sekecil itu, maka kamu akan bisa melakukan banyak perkara. Karena kamu percaya, kamu beriman kepada sumber keajaiban itu. Nah, persoalan yang jadi
yang saya mau timbulkan di sini adalah kebanyakan orang Kristen membaca ayat ini dan mereka bilang, ya saya bersyukur saya sudah punya iman. Tapi sebesar biji sesawi. Hanya sebesar biji sesawi. Dan puas dengan iman sebesar biji sesawi itu. Kalau kita lihat Matius 17, Tuhan Yesus mengatakan iman sebesar biji sesawi. Kemudian dia memberikan suatu perumpamaan juga sebelumnya di dalam Matius pasal yang ke-13. Ayat 31-32 bilang begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Sama biji sesawi ini. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, Tuhan Yesus bilang ini biji sesawi kalau dibiarkan saja, didiamkan saja akan sebesar biji sesawi. Problem dari biji sesawi gampang sekali tertiup angin dan hilang. Tuhan bilang kalau ini ditebarkan, ditaburkan, dia tertanam, ya, maka dia akan keluar menjadi pohon. Nah, nggak bisa langsung jadi pohon yang besar, bertahap pertumbuhannya. Jadi kita punya iman, semua pasti punya iman dimulai dengan sebesar biji sesawi. Kemudian sesudah sebesar biji sesawi itu harus berkembang. Harus berkembang sampai akhirnya menjadi pohon, menjadi besar. Saya ingat misalnya kita lihat bapak iman yang kita punya. Yaitu yang namanya Abraham. Kalau kita baca dalam pasal 12, Kejadian 12. Kita bilang, waduh luar biasa sekali. Abraham itu, bayangkan. Abraham itu meninggalkan Haran. Karena disuruh Tuhan pergi. Dan dia tidak pikir panjang, dia berangkat. Wah, kita bilang, wah itu imannya luar biasa. Ya, saya katakan ya. Tetapi kita harus hati-hati. Di dalam pasal 13 berubah. Ketika ada bahaya kelaparan di tanah Kanaan, pergilah dia. Dia nggak tanya Tuhan. Dia pergi saja ke Mesir. Bahkan dia berdosa di sana. Mencelakakan banyak orang. Dan membuat dia jadi susah juga. Kemudian kita lihat perkembangan lagi yang lain. Yaitu ketika Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia akan punya anak. Tertawa dia. Itu sebabnya anaknya dinamakan Ishak. Tetapi tidak lama sesudah itu, dia diminta mengorbankan anaknya. Dia lakukan. Iman yang luar biasa. Jadi di sini kita lihat bahwa iman dia meninggalkan Haran. Kalau kita bandingkan dengan iman dia untuk mengorbankan Ishak, kita tahu iman dia bertumbuh dengan luar biasa sekali. Sehingga saya mau katakan gini, ya saya sangat yakin iman sebesar biji sesawi bisa melakukan perkara besar buat Tuhan Yesus. Tetapi kenapa kita diam dan puas dengan iman sebesar biji sesawi? Kenapa nggak kita pikirkan bagaimana akhirnya menjadi pohon yang besar? Sehingga kita punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Apalagi di Roma, ya, mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sehingga saya katakan, gimana caranya supaya kita berkembang nih? Gitu ya, iman kita berkembang. Harus lebih sering dengar firman Tuhan. Tetapi kita tahu, gak cukup hanya dengar firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus pelajari firman Tuhan. Semua berpusat kepada firman Tuhan. Sayangnya seringkali orang banyak tahu akan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan. Tahu firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Banyak sekali orang-orang yang katanya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, tahu banyak firman Tuhan.
tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan. Perbedaannya di mana? Saya pernah punya teman juga. Waduh, di Kalvari menarik sekali. Kita waktu remaja itu, waktu tunas muda itu, ada teman satu yang sangat pintar sekali akan firman Tuhan. Dia bisa, waduh, seperti begitu, menghafal begitu banyak firman Tuhan. Jadi kalau ngomong pintar sekali memakai kata-kata firman Tuhan. Sampai aduh, kita bilang luar biasa ya. Ada anak tunas muda yang bisa tahu firman Tuhan begitu luar biasa. Tetapi menurut saya dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia bisa quote, bisa kutip firman-firman Tuhan, tetapi dia tidak tahu. Dia tidak mengenal. Dia tidak mengerti sama sekali firman Tuhan. Dia tahu firman-Nya, tetapi dia tidak mengerti maksudnya apa. Karena apa? Karena tidak pernah diperhatikan dalam hidup. Sehingga saya katakan kalau kita mau iman kita semakin besar, meningkat terus-menerus. Saya ajak kita saudara sekalian untuk lihat apa yang dikatakan Yakobus. Yakobus pasal 1. Ya, kita akan lihat bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8. Dimulai dengan gini. Caranya supaya kita bertumbuh dalam iman kita. Supaya kita tidak statis dan tidak kerdil imannya. Maka Yakobus memberitahukan begini. Dikatakan dalam ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Duh, tunggu. Waduh. Jadi kalau kita mau bahagia, minta pencobaan lebih banyak dong. Hati-hati nih. Karena dia sedang menulis kepada saudara-saudara seiman yang masuk dalam penganiayaan. Sehingga mereka tersebar kemana-mana. Yakobus menulis surat kepada mereka. Dia katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena itu keadaan yang sulit sekali. Seperti yang terjadi dengan kita sekarang ini. COVID ini membuat banyak sekali kesulitan buat kita. Nah, yang ditekankan oleh Yakobus adalah kata pertama yang saya mau kita perhatikan, kata kebahagiaan. Kebahagiaan di sini. Ini bukan, waduh saya bahagia karena punya uang banyak. Tetapi yang punya uang banyak. Tetapi yang dikatakan oleh Yakobus adalah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa diterjemahkan kebahagiaan? Saya nggak ngerti juga kenapa. Karena di dalam pasal 1 ayat 12 dikatakan berbahagialah kamu bila kamu menang atas pencobaan-pencobaan. Tapi kata bahagia berbeda. Sekali lagi saya katakan dalam bahasa Yunani berbeda sekali. Kalau yang ini adalah kara, yang artinya sebenarnya diterjemahkan di banyak tempat dalam Alkitab kita Perjanjian Baru ini, yaitu sukacita, joy. Sedangkan pasal 1 ayat 12 adalah makarios. Beda sekali. Jadi Yakobus bilang gini, kalau kamu menghadapi begitu banyak tantangan di dalam dunia ini, kondisi yang tidak enak sekali, hitung sukacitamu. Hitung sukacitamu. Karena dia punya konsep gini. Pencobaan-pencobaan itu datangnya itu dari luar. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus ada dalam kita, pencobaan itu selalu dari luar. Seperti kitab Yudas katakan bahwa iblis itu seperti singa muda yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam kita, mencari mangsanya. Yaitu pencobaan-pencobaan yang membuat banyak sekali kita bermasalah. Tetapi dia katakan gini, kita harus mengerti bahwa itu bisa terjadi dengan tujuan yang luar biasa. Karena ayat ketiga bilang gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, dikeluar kata iman di sini. Tapi dahulu kata ujian. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-15, pencobaan itu bisa menuntun kita pada dosa. Pencobaan itu bisa menuntun kita pada dosa. Berarti kita kalah atas pencobaan itu.
Kalau dosa itu akhirnya menghasilkan maut. Nah, sedangkan dia katakan ujian sekarang nih, dalam ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, sekarang masalahnya ujian pasti lulus nggak? Kalau nggak lulus kan jadi dosa dong. Karena pencobaan itu jadi dosa. Nah, bahasa kata yang dipakai dalam kata ujian ini adalah kata yang unik sekali. Dalam bahasa Yunani cuma dipakai 2 kali. Oleh Yakobus dan oleh Petrus. Yang dimaksudkan adalah bila saja bukan ujian, pencobaan yang kamu sudah menangkan, bila saja kamu menang atas pencobaan itu, pencobaan terhadap imanmu itu, ya. Jadi bukan pencobaan saja, tapi pencobaan yang sudah dimenang. Kalau kamu sampai menang atas pencobaan itu, tidak terpengaruh oleh keadaan yang sulit dan sebagainya, oleh pencobaan iblis, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu menghasilkan ketekunan. Ketekunan apa maksudnya? Makanya lanjutkan ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu bisa buah ya. Sama seperti dikatakan, akhirnya biji sesawi itu menjadi pohon dan berbuah. Menghasilkan biji sesawi lagi. Nah, dia katakan kalau ini terus ketekunan itu terjadi terus menerus, akhirnya memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Jadi kalau kita terus menerus mendapatkan kemenangan demi kemenangan iman, kemenangan-kemenangan atas pencobaan terhadap iman kita, maka akan menjadikan kita sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita lihat sekarang nih, caranya bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Setiap kali kita melewati pencobaan demi pencobaan, kita bisa menangkan. Bagaimana caranya untuk bisa menang? Nah, ayat yang kelima bilang gini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Loh, apa urusannya dengan hikmat dan iman? Karena untuk bisa memenangkan diri kita terhadap pencobaan yang dari iblis itu, kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan dari mana kita dapat? Dari firman Tuhan. Pengenalan akan firman Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana memakai ayat-ayat itu, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam pencobaannya di kitab Matius pasal yang keempat. Setiap kali dicobain, dia tahu dengan tepat menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Dia bilang, dalam Yakobus bilang dalam pasal ayat yang kelima, tetapi apabila kita bermasalah di dalam menghadapi itu, karena kita kurang hikmat, kita berdoa. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Supaya pengertian firman Tuhan itu masuk ke dalam kita. Sehingga kita tahu betul bagaimana memakai firman Tuhan untuk mempersenjatai kita sebagai pedang roh kita untuk bisa memenangkan pencobaan-pencobaan. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan kalau kita minta, kita akan dapatkan hikmat itu. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita minta hikmat Tuhan supaya bukan cuma tahu ayat Alkitab itu, mengerti ayat Alkitab itu, sehingga ketika kita mendapat serangan pencobaan-pencobaan, kita tahu betul bagaimana kita harus menjawab pencobaan-pencobaan itu. Dan kita tahu betul bagaimana kita bersikap. Sehingga akhirnya setiap kemenangan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Dan akhirnya kita menuntun kepada kesempurnaan. Nah, di sinilah kita katakan proses pertumbuhan iman kita. Proses. Sempurna seperti Yesus Kristus. Kapan? Ya, saya mengerti. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu. Tetapi tujuan dari firman Tuhan dikatakan pada kita ini, bagaimana kita terus bertumbuh dalam iman kita,
menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhirnya kita masuk proses terakhir dari keselamatan, yaitu glorifikasi. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi seperti Dia. Jadi tujuan kita bertumbuh dalam iman yaitu supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang gini, ayat yang berikutnya, ayat ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kembali lagi bicara iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ditutup ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali menjalani hidup ini. Kalau kita sudah berdoa, kita mengerti betul apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan mendua hati. Teguh kepada iman kita di dalam Yesus Kristus dan percaya kepada sumber dari keajaiban itu, the source of the miracles dalam hidup kita yang sudah mengubah kita dari hidup lama kepada hidup baru, akan menuntun kita terus bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat. Sampai akhirnya kita tidak lagi diombang-ambingkan dengan angin pengajaran dan sebagainya. Itu pertumbuhan iman. Jadi, tahu firman Tuhan, satu hal. Tahu, mengerti akan firman Tuhan akan menuntun kita kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Semua dimulai dengan iman sebesar biji sesawi yang begitu halus kecilnya. Kalau kita bilang, napas saja hilang. Kita menyemburkan nafas kita dari hidung kita saja, itu biji sesawi hilang. Gak tahu di mana. Tapi kalau itu ditanam, mulai ditanam dalam kehidupan kita, akhirnya bertumbuh dari bibit yang kecil itu keluar pohon yang berkembang akhirnya cukup besar sehingga burung pun, kata Tuhan Yesus, bisa bersarang. Akhirnya iman itu menjadi begitu luar biasa meneduhkan, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, dimulai dengan iman sebesar biji sesawi. Tetapi, sekali lagi saya ingatkan, jangan puas dengan iman sebesar biji sesawi. Sekalipun dikatakan Tuhan, itu bisa memindahkan gunung. Karena fokusnya adalah kepada sumber dari keajaiban itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi kita harus bertumbuh terus. Semakin lama semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu firman Tuhan hari ini. Supaya kita semua belajar mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dari Alkitab itu. Sampai akhirnya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu betul ayat-ayat Alkitab firman Tuhan itu untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan hamba bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami bisa percaya dan beriman sepenuhnya. Sekalipun banyak di antara kami masih dengan iman yang sebesar biji sesawi. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena ini adalah merupakan awal dari sesuatu yang luar biasa. Terlebih lagi Tuhan, hamba bersyukur karena Yakobus mengajarkan kami bagaimana kami hidup di dalam firman dari hari demi hari. Menghadapi begitu banyak pencobaan-pencobaan iblis yang menyerang hidup kami. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Menjadikan kami pemenang-pemenang. Melalui kemenangan-kemenangan inilah Tuhan kami bertumbuh ke arah Engkau yang adalah kepala. Dan kematangan iman kami menjadikan kami sempurna di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan,
di dalam suasana yang tidak nyaman. Ketika kami semua bahkan tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam satu gedung. Tetapi kami semua beribadah di dalam satu Tuhan. Dalam satu iman kepada Yesus Kristus. Dan kami menikmati kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Hilang awan gelap dan bayangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati ibadah hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memampukan kami untuk bisa menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dan hidup kami Tuhan semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara ini. Engkau mengetahui Tuhan, Tuhan mengizinkan adanya sakit penyakit, wabah COVID-19 boleh ada di bangsa ini. Kami berdoa biar Tuhan sendiri memberikan hikmat dan kekuatan kepada pemerintahan dan tenaga medis, dokter dan perawat untuk mereka bisa menjalani dan mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa agar Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua, supaya mereka bisa menyelesaikan dan bisa menolong setiap korban daripada COVID-19, supaya mereka bisa cepat sembuh ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga
untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan mereka juga yang mengalami sakit penyakit. Bapa, biar tangan Tuhan sendiri menolong mereka. Kami minta ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas anak-anak-Mu ini. Berdoa ya Bapa, kami percaya Tuhan sendiri yang sudah memberikan kekuatan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa melewati situasi ini. Bersyukur untuk keberadaan Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Biarlah keberadaan gereja ini Tuhan senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang banyak, bagi kota Jakarta, bahkan bagi bangsa Indonesia. Biarlah ya Tuhan, terus Engkau yang sendiri memimpin setiap pemimpin-pemimpin gereja-Mu di tempat ini, para pelayan Tuhan, untuk mereka juga menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi perkembangan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga kami berdoa, biarlah Tuhan Kau sendiri yang juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah setia melayani Tuhan sampai saat ini. Mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan untuk merekam tayangan ini dan menyediakannya bagi umat Tuhan. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan sendiri menambah-nambahkan kapasitas dalam hidup mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, saat ini kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Untuk semua pelayanan dikerjakan dimanapun berada, bahkan bangsa ini kami kembali menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui situasi-situasi seperti saat ini ya Bapa. Kami percaya kekuatan Tuhan menyertai setiap orang-orang yang terus berseru dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita tutup dengan doa berkat pada pagi ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah kami yang maha kuasa, yang penuh dengan keajaiban, penguasa langit dan bumi. Biar kiranya kuasa-Mu itu Tuhan masuk ke dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Memberikan mereka kemampuan untuk menjalani hidup ini di dalam kemenangan Tuhan. Di dalam kemenangan Allah, pemilik surga dan bumi, dan penguasa dari segala yang ada. Dan hamba berdoa Tuhan supaya kiranya kasih Kristus yang ajaib itu memenuhi hati setiap anak-anak-Mu pagi ini. Sehingga terpancar dalam tutur kata, perbuatan dan sikap mereka. Kemanapun mereka pergi, orang akan melihat Kristus yang ada dalam mereka. Dan Roh-Mu Tuhan yang kudus, yang tinggal di dalam hati setiap anak-anak-Mu, akan menuntut setiap langkah hidup dari setiap kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Agar supaya apapun yang kami lakukan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami yang semakin disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Dan hamba berdoa Tuhan, bukan saja seturut dengan firman-Mu, sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara sekalian, pulanglah. Jalanilah hidup saudara hari ini. Bersama kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu bersama saudara kemanapun mulai hari ini. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku memujikan bersamamu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib
telah usai. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian.